Kongres baru saja memperkenalkan undang-undang yang akan mentransfer pesawat pengebom siluman terkuat Amerika ke Israel. Langkah ini diambil seiring dengan Iran yang membangun kembali program nuklirnya setelah serangan udara yang dilancarkan oleh AS dan Israel pada bulan lalu. Perwakilan Josh Gottheimer dan Mike Lawler meluncurkan undang-undang bunker booster dalam sebuah pertunjukan langkah persatuan bipartisan. RUU ini akan memberi wewenang kepada Presiden Trump untuk mengirim pesawat pengebom siluman B-2 dan bom penghancur bunker seberat 30.000 pon ke Israel. Namun, ada syarat yang dapat mengubah segalanya. Undang-undang ini hanya akan berlaku jika Iran melanjutkan pengembangan senjata nuklir setelah serangan militer baru-baru ini. Gottheimer menyatakan, Iran, negara sponsor utama teror, tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Langkah strategis ini menandakan komitmen Amerika untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir melalui tindakan tegas. Saat ini, AS mengoperasikan antara 19 hingga 24 pesawat pengebom B-2, menjadikannya salah satu aset militer yang paling langka. Pesawat-pesawat ini belum pernah ditransfer ke negara asing manapun dalam sejarah. Serangan terkoordinasi bulan lalu menyebabkan pesawat pengebom B-2 AS menjatuhkan 14 bom penghancur bunker di 3 lokasi nuklir utama Iran, menciptakan garis merah yang jelas bagi program nuklir Iran. Jika Iran melewati batas tersebut, Israel akan mendapatkan akses ke kemampuan serangan tercanggih Amerika. Kerangka kerja bersyarat ini menyeimbangkan pencegahan dengan pengendalian diri, menghindari eskalasi yang tidak perlu sambil mempersiapkan skenario terburuk. Jaringan media besar belum meliput perkembangan ini secara ekstensif. Meskipun undang-undang ini masih dalam tahap awal, ia telah menarik perhatian yang signifikan di kalangan pertahanan. Tanggapan Iran terhadap rancangan undang-undang ini dapat menentukan stabilitas regional untuk tahun-tahun mendatang. Akankah mereka meninggalkan ambisi nuklir mereka, atau justru mempercepat pengembangan sebelum RUU disahkan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Israel akan menerima senjata-senjata pengubah permainan ini dari gudang senjata strategis Amerika. Saat ini, Kongres mengirimkan pesan yang jelas. Amerika berdiri teguh, siap untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Pada tanggal 21 Juni 2025, dunia menyaksikan salah satu operasi pengeboman siluman paling rumit dalam sejarah militer. Pesawat pengebom B-2 Spirit, didukung oleh lebih dari 125 pesawat, melakukan serangan tepat sasaran terhadap fasilitas nuklir Iran yang dijaga ketat. Namun, bagaimana pesawat siluman ini dapat menembus beberapa pertahanan udara paling canggih di dunia? Operasi ini bukan hanya tentang B-2. Ini adalah simfoni koordinasi militer yang melibatkan 7 pembom B-2 Spirit sebagai ujung tombak. Lebih dari 30 rudal jelajah ditembakkan dari kapal selam nuklir, dengan total 125 pesawat yang terlibat, termasuk tanker, pengawal, dan platform peperangan elektronik. FA-18 Super Hornet dan EA-18 Growler berperan penting dalam menjaga superioritas udara dan melaksanakan peperangan elektronik. B-2 merupakan konsumen bahan bakar yang besar. Terbang dari pangkalan Angkatan Udara Witeman di Missouri ke Iran dan kembali memerlukan beberapa pengisian bahan bakar udara. Namun, inilah kerumitan yang sering terlewatkan. Pesawat tanker KC-135 Stratotanker tidak terbang sendiri. Mereka membutuhkan perlindungan dari skuadron perang elektronik FA-18 yang tidak hanya mengawal tanker, tetapi juga menciptakan perisai elektronik di sekitar seluruh paket serangan. AS tidak hanya mengandalkan pesawat yang berbasis di Missouri. Penempatan strategis mencakup pangkalan udara Qatar sebagai area persiapan yang lebih dekat, Diego Garcia sebagai kapal induk yang tidak dapat tenggelam di Samudra Hindia, dan pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam untuk proyeksi kekuatan di Pasifik. Dengan menempatkan B-2 di Diego Garcia, AS menciptakan titik peluncuran aman yang mencakup Timur Tengah, Afrika, dan Indo-Pasifik. Ini adalah langkah yang diperhitungkan untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan jangkauan operasional. Kapal induk dan kapal selam membentuk koridor pelindung melintasi Laut Arab. FA-18 Super Hornet dan EA-18 Growler diluncurkan dari dek kapal induk dengan peran yang ditetapkan dengan jelas. Beberapa akan membersihkan jalur melalui pertahanan udara Iran. Yang lain akan menjaga tanker yang berharga, memastikan seluruh operasi tetap berlangsung di udara. Saat B-2 lepas landas, siluetnya yang tajam menghilang di langit malam. Namun, teknologi siluman saja tidak cukup. EA-18 Growlers mulai membanjiri frekuensi Iran dengan kebisingan elektronik,
menciptakan hiruk-pikuk yang menutupi pergerakan kelompok penyerang. Di pusat komando bawah tanah, analis AS memantau umpan waktu nyata yang siap mengarahkan pasukan jika radar Iran menunjukkan tanda-tanda deteksi. Sementara B-2 menerbangi rute yang telah diperhitungkan. Perang elektronik tak kasat mata berkecamuk. Pengendali darat Iran berjuang keras untuk menerobos gangguan tersebut, berusaha mati-matian mengarahkan pesawat tempur mereka menuju ancaman yang datang. Namun, kemampuan peperangan elektronik AS terbukti sangat luar biasa. Komunikasi terganggu, sistem penargetan gagal, dan koordinasi terputus. Untuk menyeberang ke wilayah Iran, diperlukan pendakian ke ketinggian ekstrim. Rute B-2 direncanakan dengan cermat untuk menghindari lokasi rudal permukaan ke udara yang diketahui di bawahnya. Bentang alam Iran yang berupa pegunungan dan gurun yang luas, hanya menawarkan sedikit tutupan alami, menjadikan kulit penyerap radar pesawat pengebom sebagai perisai utama mereka. Senjata pilihannya adalah GBU-57, monster penghancur bunker seberat 30.000 pon yang hanya dapat dibawa oleh B-2. Karena ukurannya yang besar, setiap pesawat pengebom hanya dapat membawa 2 senjata ini di ruang bomnya. GBU-57 memiliki berat 30.000 pon atau 14.000 kg dan mampu menembus lebih dari 200 kaki beton bertulang. Senjata ini menggunakan GPS tingkat militer dengan sistem navigasi inersia untuk panduan dan memiliki 4 sirip kisi aktif untuk kontrol presisi. Proses pemusnahan berlangsung dalam 5 langkah krusial. 1. Persiapan awal. B-2 mencapai koordinat yang ditentukan pada ketinggian ekstrim. Kondisi optimal dipastikan, dan pintu ruang bom terbuka. 2. Penguncian target. Teknologi pemanduan canggih mulai diterapkan saat satelit GPS tingkat militer dan sistem navigasi inersia mengunci koordinat target. 3. Penyesuaian lintasan. 4 sirip kisi di bagian belakang terus-menerus menyesuaikan secara real-time, mengoreksi arah bom saat jatuh tanpa pendorong. Sirip-sirip ini dan ketinggian tinggi menyediakan semua kendali lintasan. 4. Penetrasi. Ketika 30.000 pon baja paduan yang dirancang khusus menghantam pada kecepatan terminal, fisika menjadi brutal. Senjata itu mengubur dirinya lebih dari 200 kaki ke dalam beton bertulang, setara dengan menembus bangunan 20 lantai di bawah tanah. 5. Keandalan ledakan. 2 sekring cadangan memastikan keandalan melalui penginderaan G dan mekanisme penundaan waktu yang diposisikan di bagian belakang untuk mencegah kerusakan selama penetrasi. Bila ledakan terjadi jauh di bawah tanah, ia menciptakan efek gempa bumi lokal yang dapat meruntuhkan seluruh kompleks bunker. Sejak 13 Juni 2025, Israel telah menyerang fasilitas yang sama dengan amunisi penghancur bunker mereka sendiri. Namun, mereka hanya dapat merusak poros ventilasi dan infrastruktur permukaan. Fasilitas nuklir Iran adalah keajaiban teknik yang terkubur di bawah beberapa lapisan beton bertulang dan tanah yang dirancang khusus untuk menahan serangan konvensional. Ambil Fordo, misalnya. Tidak seperti fasilitas permukaan, Fordo terletak jauh di bawah tanah dan dilindungi oleh benteng yang luas. Amunisi penghancur bunker canggih Israel kesulitan menghadapi perisai yang tebal. Disinilah kemampuan AS melampaui sumber daya Israel. Hanya kombinasi B-2 dan GBU-57 yang dapat mencapai kedalaman penetrasi yang dibutuhkan. Operasi tersebut menargetkan 3 fasilitas utama. Natanz memiliki 6 bangunan di atas tanah dan 3 tingkat bawah tanah yang cukup besar untuk menampung 50.000 sentrifus. Metode serangan melibatkan rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam untuk target permukaan dan GBU-57 untuk bagian bawah tanah. Fordo terletak sekitar 300 kaki di bawah tanah di sebuah gunung dengan beberapa lapisan perlindungan beton bertulang. Penetrasi maksimum yang hanya dapat dicapai dengan GBU-57 diperlukan untuk menyerang Isfahan, sebuah kompleks infrastruktur permukaan dan bawah tanah campuran. Pendekatan serangan yang efektif memerlukan kombinasi antara rudal jelajah dan pembom kapal selam. Serangan ini diperkuat dengan peluncuran 30 rudal jelajah dari kapal selam nuklir yang tenggelam, menambah dimensi strategis pada operasi tersebut. Urutan peluncuran rudal merupakan sebuah keajaiban teknik. Sil pelindung akan rusak ketika terkena udara bertekanan tinggi saat palka dibuka. Udara bertekanan tinggi mendorong rudal ke permukaan, dan pendorong roket menyala saat ujung rudal memecahkan permukaan air. Mesin utama kemudian menyala, diikuti dengan pengembangan sayap secara otomatis. Akhirnya, sistem panduan terminal mengambil alih akuisisi target.
Senjata yang diluncurkan dari kapal selam ini ditujukan untuk menyerang infrastruktur permukaan dan sistem ventilasi, melengkapi kampanye pengeboman penetrasi dalam. Meskipun pertahanan udara Iran tidak canggih, ia tetap berbahaya. Pesawat F-14 Tomcat dan MiG-29 yang sudah tua mungkin sudah ketinggalan zaman, tetapi dalam situasi tertentu, mereka masih dapat mengancam B-2. Pesawat pengebom siluman ini hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan pesawat tempur dalam pertempuran jarak dekat. Kelangsungan hidup mereka sepenuhnya bergantung pada kemampuan menghindari deteksi dan keterlibatan. FA-18 Super Hornet membentuk layar pelindung di sekitar paket serangan tersebut. Dipandu oleh pesawat sistem kontrol dan peringatan udara yang beroperasi dengan aman di lepas pantai, pesawat tempur ini terlibat dengan rudal jarak jauh, memaksa pencegat Iran untuk mundur atau menghadapi kehancuran. EA-18 Growlers mempertahankan pengepungan elektronik mereka sepanjang operasi, memastikan situs SAM Iran melepaskan tembakan salvo ke udara kosong, tertipu oleh umpan, dan terhambat dalam sistem penargetan. Setelah pelepasan senjata, B-2 berbalik ke arah barat, berusaha untuk menjauh dari jangkauan pertahanan udara Iran. Langit dipenuhi kekacauan saat situs SAM yang diaktifkan kembali menembaki udara kosong. Sistem penargetan mereka kewalahan oleh tindakan balasan elektronik tersebut. Di atas Irak, para pengebom bertemu kembali dengan kapal tanker untuk pengisian bahan bakar penting yang akan membawa mereka kembali. F-22 Raptors bergabung dalam pengawalan. Sensor canggih mereka memindai setiap respons Iran yang mungkin terlewat oleh sistem pertahanan. Penilaian kerusakan awal menunjukkan bahwa operasi ini mencapai tujuan utamanya. Struktur bawah tanah fasilitas Fordo mengalami kerusakan akibat beberapa dampak GBU-57. Ruang sentrifus, baik yang di permukaan maupun di bawah tanah, di kompleks Natanz juga rusak. Situs Isfahan mengalami kerusakan beragam pada kemampuan pemrosesan dan pengayaan. Operasi ini menandai tingkat baru dalam kemampuan serangan mendalam yang presisi. Kombinasi teknologi siluman, peperangan elektronik, dan senjata penembus bunker besar-besaran menciptakan kemampuan yang hanya sedikit negara dapat tandingi atau pertahankan. Implikasinya jauh melampaui operasi tunggal ini. Negara manapun yang mempertimbangkan pembangunan fasilitas bawah tanah yang diperkuat kini, harus memperhitungkan kenyataan bahwa bahkan bunker yang paling canggih sekalipun dapat ditembus oleh kombinasi tepat antara sistem pengiriman siluman dan amunisi presisi. Operasi militer modern adalah simfoni yang menggabungkan teknologi, strategi, dan koordinasi dalam skala serta kompleksitas yang tidak terbayangkan beberapa dekade lalu. Keberhasilan misi ini tidak hanya bergantung pada teknologi canggih, tetapi juga pada koordinasi rumit yang melibatkan lebih dari 125 pesawat terbang, sejumlah kapal angkatan laut, sistem satelit, dan platform peperangan elektronik. Semua elemen ini bekerja dalam harmoni yang sempurna untuk mencapai tujuan strategis yang dapat membentuk kembali keseimbangan kekuatan di salah satu kawasan paling bergejolak di dunia.